Saya dapat surat dari kampung. Isi surat itu begini. Kepada yang terhormat Fadlan dengan kawan-kawan, kami dapat kabar bahwa Fadlan mau turun ke kampung memperkenalkan agama Islam. Perlu kami beritahukan bahwa kalau Fadlan dengan kawan-kawan memaksa diri untuk tiba di kampung, turun ke kampung, maka jangan berharap banyak. Kami akan menguburkan Fadlan dengan kawan-kawan sebagai pertanda bahwa kami melarang Fadlan membicarakan agama Islam di kampung. Saya membaca surat ini tepatnya selesai sholat asar. Saya baca surat ini, saya bilang, ada orang yang berani menghalangi dakwah sampai di kampung. Surat ini saya fotokopi, saya tunggu nanti habis sholat maghrib, saya akan bagi kepada para da'i. Dan begitu sholat maghrib selesai sholat maghrib, kami ba'diyah selesai, saya mulai kumpulkan para da'i dan saya bagi surat itu. Dari 20 da'i yang hadir, 12 orang mengundurkan diri. Setelah mereka baca surat, saya tanya, siapa yang tidak berangkat besok ikut saya berdakwah di kampung? 12 orang mengangkat tangan. Saya, Pak Ustadz, kami tidak ikut. Kenapa kamu tidak ikut? Ini kan baru surat dari orang-orang di gereja. Kalian sudah ketakutan. Ambillah surat datang dari Allah. Saya suruh mereka buka surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang membuat kalian tidak akan pernah rugi sedikit pun? Yaitu berjuang di jalan Allah dan jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hartamu, kalau engkau tidak punya harta, dengan dirimu, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatin adani zalika fawzul adim. Dari 12 orang itu mengatakan kami tidak ikut. Biarlah Ustadz dengan yang lain jalan. Alhamdulillah ada 8 dai yang mengikuti saya. Pak Ustadz, kami yang akan menemani Ustadz besok pergi. 8 orang menemani saya jadi 9 orang. Selesai sholat subuh, rangsel semua dipasang, peralatan dakwah siap, dan kami jalan. Kami sudah jalan, di perjalanan sholat duhur selesai. Begitu jalan berikutnya mau masuk sholat asar, satu orang lagi menghadap saya. Pak Ustadz, saya mau pulang. Kenapa kau pulang? Saya ingat istri dengan anak saya. Antum ini pelanggar surat At-Taubah ayat 24. Istri-istrimu, anak-anakmu, bapak-bapakmu, kampung halamanmu, usaha yang engkau takut rugi itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Silakan pulang. Tinggal 7 orang menambah saya jadi, tinggal 6 orang, 7 orang tambah saya jadi 9 orang. Kami jalan, istirahat malam. Pagi melanjutkan perjalanan setelah kami masak kopi pakai bambu. Airnya pakai air dalam bambu.
Minum selesai kami jalan. Kami jalan sudah masuk sholat duhur, istirahat. Sholat duhur, makan siang. Selesai kami makan siang, jalan lagi. Saya mulai mengeluarkan wasiat. Jika nanti kita tiba besok pagi, saya yang terbunuh duluan, selamatkanlah diri kalian. Dakwah tidak boleh berhenti. Teman-teman saya 7 orang mengatakan, kami tidak akan lari. Kami akan berhadapan dengan mereka. Saya bilang, itu namanya mati konyol. Dan dakwah tidak akan hidup kalau cara itu yang antum pakai. Subhanallah, pagi-pagi selesai sholat subuh, ada kali kami mandi selesai, pasang pakaian dan kami lanjutkan perjalanan. Kami jalan sudah turun di depan kampung halaman, 1000 meter belum ada tanda apa-apa. Kami maju lagi 500 meter belum ada tanda apa-apa. Begitu kami mau bangkit jalan menuju angka 200 meter, di bawah sudah ada saudara-saudara kita berdiri dengan panah dan tombak. Saya mulai bilang sama teman-teman, lihat itu. Panah-panah surga sudah menanti kita di sana. Maju. Kami maju begini. Saya bilang, baca dulu Fatihah, insya Allah kita selamat. Kepala suku pertama, kepala suku besar ini ambil panah, lalu diangkat panah, dia panah. Panah yang pertama kena di sikut sebelah kanan saya. Teman saya yang mengatakan, Ustaz itu ada panah. Diam dan jalan. Kami jalan lagi kira-kira 100 meter ke depan. Kepala suku ini mengambil panah berikutnya lagi. Kena di tangan kiri, sikut sebelah kiri. Dan saya terjatuh dan saya bilang sama mereka, selamatkan diri kalian. Biarlah saya menjadi saksi dakwah di negeri ini. Ketika saya terjatuh lalu saya mengangkat tangan. Ya Allah ya Rahman, fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlan hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ini menjadi makna dalam dakwah ini, ya Allah ya Rabb, beri kesempatan aku hidup 30 menit agar aku bisa menyampaikan namamu kepada mereka. Aku bisa menyampaikan nama kekasih Muhammad ke dalam mereka. Setelah itu cabutlah nyawaku. Yang penting namamu dan nama Rasul sudah aku sampaikan kepada mereka. Subhanallah Bapak Ibu. Ketika doa ini saya tutup dengan Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada energi baru. Lalu saya berdiri, saya cabut panah dari sebelah kanan. Saya patah di depan muka kepala suku. Sesudah itu saya cabut panah yang kedua, saya patah lagi depan kepala suku dan ada rangsel di belakang saya ambil, ada korek gas yang besar, lalu saya ambil pisau saya bakar. Sampai merah saya celup di depan kepala suku itu. Darah itu keluar, saya bakar lagi pisau ini kembali saya celup. Sesudah itu energi badan saya sudah kuat dan saya menuju kepala suku. Kepala suku ini ketakutan, dia kira saya mau membunuhnya. Tidak. Saya memeluk kepala suku ini dan mengatakan, Bapak kepala suku, saya mohon maaf lahir batin kalau saya turun ke kampung mengganggu Bapak dengan masyarakat di sini. Karena Bapak sudah menolak saya dengan cara memanah saya, maka itu berarti saya tidak boleh turun ke kampung. Sekarang saya mau pamit pulang. Begitu saya pamit pulang kira-kira 2 meter, kepala suku ini jatuh tersungkur menangis. Ketika dia jatuh tersungkur menangis, lalu saya berdiri, saya bilang sama dia, saya angkat wajahnya, saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kan Bapak sudah panah saya, itu berarti saya yang salah. Beliau memeluk saya dan mengatakan, bukan anak yang salah, tapi Bapak yang salah. Bapak diprovokasi oleh orang lain untuk membunuh anak. Tapi saya perhatikan, anak tidak membalas apapun, kecuali datang meminta maaf kepada saya. Akhirnya kepala suku ini yang kawal saya jalan kaki dari kampung kembali ke kota 2 hari 2 malam.
Di tengah-tengah kesakitan beliau menggunakan ramuan-ramuan alam itu, membuat saya sampai di kota, langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika saya sampai di kota, teman-teman Dayak itu mengatakan, itu kepala suku tiang panah Ustadz. Mereka ingin membunuh kepala suku, dan saya bilang tidak boleh. Beliau sudah datang di dalam lahan dakwah kita. Saya masuk rumah sakit 3 hari, tidak nyaman, dan saya bilang, kita harus tinggalkan kampung. Saya minta berobat di rumah sakit Angkatan Darat di Makassar. Subhanallah, teman-teman beli tiket, kami 3 orang. Saya panggil kepala suku dan saya bilang, Bapak, kapan Bapak pulang ke kampung, karena kami mau ke Makassar berobat karena di rumah sakit sini kurang maksimal. Apa kata kepala suku? Saya tidak pulang. Saya harus ikut ke Makassar. Karena yang panah anak bukan orang lain, tapi saya yang panah. Maka saya harus hadir. Ketika kepala suku ini mau ikut kami ke Makassar, saya tanya ke teman-teman kami di posko dakwah, apakah kita masih ada uang untuk beli tiket? Semua teman-teman dai yang ada di situ menjawab, 50 rupiah pun kami tidak punya. Tapi tiba-tiba saya sampai hari ini belum tahu siapa orangnya. 3 menit kemudian, apakah itu malaikat wallahu alam, bawa uang 1.500.000, menyerahkan kepada kami. Sesudah itu dia hilang. Akhirnya kami semua sujud mengatakan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Uang 1.500.000 itu kami pakai beli tiket dan membawa kepala suku ini ikut ke Makassar. Selama di Makassar saya berobat 3 bulan. Beliau tidak masuk Islam. Tapi begitu saya pulang, teman-teman di Makassar sudah menyiapkan bantuan berupa sabun mandi, sampo, odol, sikat gigi, pakaian layak pakai. Bahkan ada pengusaha yang menyediakan bantuan mesin listrik, mesin lampu genset sebanyak 2 buah, kami bawa pulang. Begitu sampai di kampung, kepala suku ini dia tanya, bantuan banyak ini sebenarnya untuk siapa? Saya jawab, Bapak kepala suku, seluruh bantuan ini adalah tanda terima kasih dari orang Islam di Makassar, karena Bapak kepala suku sudah datang di kampung mereka. Silakan bawa pulang ke kampung. Akhirnya kepala suku itu minta izin, dia pulang sendiri, tidak bawa bantuan. 2 minggu kemudian baru dia turun, bawa 39 pemuda, membawa bantuan ini ke atas. 1 minggu kemudian kami ke atas. Saya bawa teman-teman dari TV Hijrah, Astro TV Malaysia, TVRI, dan beberapa wartawan. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Begitu kami tiba di sana, kami sudah tidak disambut dengan panah dan tombak, tapi mereka menjemput kami dengan tarian adat untuk turun ke kampung. Begitu kami sudah tiba di kampung, kepala suku naik di atas panggung dan mengatakan, panggung di pinggir lapangan itu, dan mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari keimanan. Saya harusnya sudah dibunuh oleh mereka, tapi ternyata setelah saya bawa mereka ke kota, saya tidak dibunuh, justru saya dirawat, dibawa tinggalkan kampung ke kota Makassar. Saya dijadikan mereka seperti ayah mereka. Maka hari ini tidak ada kalimat lain, kita semua harus masuk ke dalam agama anak ini. Lalu mereka berkumpul di lapangan. Subhanallah, kepala suku suruh naik di atas panggung. Dia bilang, sudah, Islamkan kami semua. Lalu saya kuatkan diri saya naik di atas panggung. Saya selama berdakwah di Irian, di tempat ini yang membuat saya menangis hampir 30 menit.
Subhanallah Bapak Ibu, ketika saya di atas panggung saya bilang, ikuti kata-kata saya. Lalu mereka semua dengan tenang, saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu, pohon-pohon yang berdiri tegak di lapangan itu semua menunduk. Begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pohon-pohon yang berdiri, yang tadi turun itu menunduk, itu semua kembali berdiri tegak. Tidak ada satupun kamera, video ataupun foto merekam peristiwa itu. Seandainya Allah mengizinkan kami bisa merekam peristiwa itu, dunia akan terbalik oleh karena dengan energi dakwah yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini saudara-saudara kita setelah mereka sahadat, kepala sukunya mengumpulkan babi-babi dalam rumah, lalu kami gali sumur, babi ditanam dalam sumur, kami buat proyek peternakan kambing, sapi dan ayam untuk mereka. Hari ini subhanallah, mereka menjadi pengusaha hewan ternak dengan energi Islam yang hadir di negeri mereka. Marilah Bapak Ibu, ambil kewajiban dakwah untuk menyelamatkan manusia di negeri ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkahi kita semua, menjadikan Indonesia kembali bangkit menjadi bangsa yang memiliki energi sholat 5 waktu yang kuat berjamaah, sehingga kita ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang teladan, bangsa yang unggul, bangsa yang taat kepada Allah, bangsa yang berkemampuan untuk menempatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.